Halo pemirsa, senang sekali rasanya saya Wahyu Jiritonga kembali hadir dalam program Tokoh Kita. Dan tokoh kita pada kali ini yaitu Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, yaitu Profesor Dr. Thomas Djamaluddin yang saat ini beliau sudah ada di samping saya. Halo Prof. Thomas, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah sehat ya Prof. Alhamdulillah. Iya pemirsa, program Tokoh Kita juga dapat Anda saksikan melalui live streaming di www.jakstriptv.com dan www.video.com. Inilah Tokoh Kita selengkapnya. Prof, seperti apa nih Prof kegiatannya selain sebagai Kepala Lapan, di luar kegiatan sebagai Kepala Lapan apa aja sih Prof? Selain sebagai Kepala Lapan, saya ini juga menjadi anggota di tim Falaki atau tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama, dan juga menjadi anggota tim Tafsir Kementerian Agama, dan juga menjadi dosen pembimbing di Pasca Sarjana UIN Wali Songo Semarang. Jadi pada dasarnya kegiatan-kegiatan tersebut itu menggabungkan antara profesi saya sebagai astronom dan juga implementasinya untuk bidang-bidang lain, terutama terkait dengan penentuan waktu awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah, kemudian juga penerapan astronomi untuk membantu penafsiran Al-Quran, dan saya juga membimbing mahasiswa terkait dengan ilmu falak. Oke, berarti seorang Prof. Thomas ini selain sebagai Kepala Lapan juga aktif di Kementerian Agama dan juga aktif sebagai dosen. Nah ini membagi waktunya seperti apa Prof? Apalagi dengan membagi waktu bersama keluarga nantinya ini gimana Prof? Ya tentu yang utama tugas sebagai Kepala Lapan ya. Oke. Dan tugas-tugas yang lain kalau sebut aja membimbing dan mengajar itu biasanya kalau mengajar itu biasanya hari Sabtu. Oh. Kemudian kalau bimbingan ya saya menyesuaikan di sela-sela saat tidak bentrok dengan agenda sebagai Kepala Lapan, termasuk juga tugas-tugas sebagai anggota tim Falakiyah atau tim Tafsir Kementerian Agama juga disesuaikan selama tidak mengganggu tugas-tugas sebagai Kepala Lapan. Prof, boleh dong Prof diceritakan Prof dari karir pendidikannya dari masa kecil hingga saat ini menjadi seorang Kepala Lapan. Seperti apa sih Prof dari masa kecilnya? Ya, saya SD sampai dengan SMA di Cirebon. Ya. Dari SMP Negeri 1 Cirebon dan SMA Negeri 2 Cirebon. Dan sebut saja karir saya sebagai peneliti itu terinspirasi mulai dari SMP. Jadi saat SMP waktu itu ada guru bahasa Indonesia minta para siswanya untuk menuliskan cita-cita. Dan saya secara meyakinkan menulis cita-cita ingin menjadi peneliti. Padahal saya belum tahu juga profesi peneliti itu seperti apa, hanya dasarnya saya sejak kecil itu senang ya meneliti, ingin tahu. Ingin tahu tumbuh-tumbuhan itu bagaimana mulai dari biji sampai kemudian keluar tunasnya sampai besar. Terutama pada saat musim hujan itu saya paling senang karena saya berkeliling di sekitar rumah itu banyak sekali biji-bijian yang tumbuh. Biji kedondong itu tumbuh, daunnya bagus. Kemudian biji rambutan, mangga. Kemudian di belakang rumah juga ada kebun pisang. Juga saya perhatikan bagaimana tunas pisang itu cukup kuat mengangkat kadang-kadang batu atau semen yang menutupinya. Dari sana saya senang mengulik aja, ingin tahu. Jadi waktu itu cita-cita ingin jadi peneliti. Nah mulai SMP kelas 3 itu tadinya saya cita-cita ingin jadi sebut aja ahli biologi atau ahli botani terkait dengan tumbuh-tumbuhan. Bahkan dulu cita-cita ingin melanjutkan ke pertanian. Tapi waktu SMP kelas 3 itu ada majalah-majalah iptek populer, ada mekatronika, ada sainti, dan waktu itu yang dibahas topik yang sedang hangat pada waktu itu tentang UFO.
Unidentified Flying Object atau piring terbang dan cerita soal makhluk-makhluk luar angkasa yang berkunjung ke bumi. Itu ya menimbulkan keingintahuan. Kemudian saya masuk SMA. Di SMA baru mendapat kiriman buku-buku dari Kedutaan Besar Amerika. Jadi waktu itu keingintahuan soal UFO itu juga terbawa sampai SMA, dan bahkan di SMA saya kan senang juga belajar, selain belajar yang ipteknya, saya belajar agamanya. Nah, SMA saya ingin menulis UFO bagaimana menurut agama. Karena dari ayat-ayat Al-Quran ada isyarat-isyarat soal kehidupan di luar bumi. Kemudian ini ada cerita UFO, bagaimana sih UFO menurut agama. Nah, pada saat itu kemudian saya menggali dari buku-buku yang ada di perpustakaan SMA 2 Cirebon itu, yang baru dapat kiriman dari Ensiklopedia Americana, kemudian buku-buku yang lain. Nah, dari sana kemudian ya saya melihat terkait dengan jagat raya, dengan ilmu astronominya, itu gambarnya bagus-bagus. Jadi satu sisi saya mendapatkan ilmu untuk menjawab UFO bagaimana menurut agama. Kemudian pada sisi lain saya mendapatkan minat baru terkait dengan keantariksaan. Jadi waktu itu saya berhasil menulis artikel populer UFO bagaimana menurut agama, dan alhamdulillah itu diterbitkan oleh majalah Sainti. Itu majalah ya mahasiswa ITB lah. Tidak tahu, mungkin penulisnya anak SMA kelas 1. Jadi, nah dari situ kemudian saya minat pada astronomi. Dan pada saat kelas 3 SMA itu dibuka penerimaan mahasiswa tanpa tes, dulu disebut proyek Perintis 2. Dan tahun 1981 itu baru pertama kali ITB membuka, selama ini hanya IPB. Jadi saya tahu di ITB itu ada astronomi. Nah, sehingga surat lamaran saya untuk proyek Perintis 2 itu saya menyatakan saya berminat masuk astronomi. Alhamdulillah diterima di astronomi. Nah, itulah setelah itu saya memasuki dunia astronomi dengan kuliah astronomi di ITB. Masuk ITB itu menjadi kebanggaan juga bagi orang tua juga. Apalagi waktu itu orang tua saya hanya pensiunan TNI. Dari segi ekonomi sesungguhnya waktu itu juga bertanya apakah bisa melanjutkan sekolah di ITB. Tapi alhamdulillah di ITB saya dapat katakan sekolah nyaris gratis. Karena tahun pertama itu hanya semester pertama yang full bayar. Kemudian tahun kedua saya mendapatkan potongan SPP 50%, bahkan tahun kedua, tahun ketiga 100% saya mendapat potongan tidak bayar SPP. Kemudian saya mendapat beasiswa. Jadi dari minat itu saya kemudian belajar astronomi ya secara sungguh-sungguh. Dan menjelang saya lulus astronomi itu sudah ada tawaran masuk di LAPAN. Jadi waktu itu alhamdulillah ini saat sedang mengerjakan skripsi tahun terakhir itu ada pendaftaran di LAPAN. Nah, teman saya waktu itu menjanjikan, ayo masuk LAPAN aja, nanti disekolahkan ke luar negeri. Nah, dijanjikan disekolahkan luar negeri itu yang kemudian menambah saya semangat mendaftar ke LAPAN. Dan waktu itu seleksi CPNS juga belum terlalu ketat. Bahkan saya belum lulus, sudah dianggap lulus. Jadi sudah dianggap lulus, ikut proses penerimaan. Alhamdulillah diterima, padahal saya belum lulus sarjana. Selesai wisuda 16, saya masih ingat tanggalnya, 16 Oktober 1986. Itu kemudian karena saya sudah lulus seleksi CPNS, 1 Novembernya 1986 saya sudah dipanggil kerja. Jadi status pengangguran saya hanya 2 minggu. 2 minggu ya, Prof. Ya. Prof Thomas sebagai ahli falak, apa benar ilmu falak itu merupakan perpaduan antara ilmu fikih dengan ilmu astronom? Namun kita akan jawab hal tersebut usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tokoh Kita.